Perkenalkan, nama saya Siselia dengan NIM 40122111150. Prodi Ilmu Hukum kelas 2F. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai yurisdiksi. Yurisdiksi ini bisa diartikan sebagai pelaksanaan negara dalam menerapkan peraturan hukumnya. Bisa juga diartikan sebagai kewenangan negara untuk mengatur ataupun menerapkan aturan hukum dan memberikan konsekuensi baik terhadap orang, benda, dan juga lingkungan di wilayahnya. Yurisdiksi ini berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Nah, untuk materi kedaulatan negara ini sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi bisa dicek ya guys di video sebelumnya. Yurisdiksi berkaitan erat dengan konsep kedaulatan negara karena yurisdiksi ini merupakan sebuah konsekuensi dari negara yang berdaulat, yang artinya yurisdiksi ini memiliki supremasi untuk melaksanakan peraturan hukumnya baik di wilayahnya, di internal ataupun di eksternal. Nah, jadi ini tuh merupakan sebuah bentuk dari equality of states, yang artinya kedudukan setiap negara itu sama. Semua negara yang ada di dunia itu kedudukannya itu sama di mata hukum internasional. Jadi kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam hukum internasional, di mana negara semua itu dianggap memiliki, bukan dianggap sih, memang memiliki kedudukan yang sama. Jadi konsekuensinya adalah setiap negara itu tidak boleh gak boleh ikut campur dalam urusan domestik negara lain. Sepanjang negara yang berdaulat menerapkan yurisdiksinya, maka mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, terus dalam yurisdiksi ini dikenal dengan beberapa asas. Salah satunya asas par in parem non habet imperium, yang artinya pihak yang memiliki kedudukan yang sama tidak boleh saling menerapkan yurisdiksinya. Negara sama-sama memiliki kedaulatan, memiliki kewenangan untuk menerapkan yurisdiksinya. Penerapan yurisdiksi ini biasanya dilakukan oleh lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Jadi konsep yurisdiksi ini sama dengan konsep kedaulatan, artinya kedaulatan itu tidak bisa absolut diterapkan secara eksternal atau keluar. Ada batasannya gitu, dibatasin. Kalau kedaulatan negara kan dibatasin oleh kedaulatan negara lain. Begitu juga sama kayak yurisdiksi. Yurisdiksi sebuah negara dibatasi oleh yurisdiksi negara lain karena sama-sama merupakan negara yang berdaulat. Jadi bisa dibilang konsepnya itu a relative concept. Yurisdiksi mencakup dua hal, yakni yurisdiksi dalam konsep hukum pidana dan juga yurisdiksi dalam konsep hukum perdata. Di sini kita tuh akan membahas mengenai yurisdiksi hukum pidana. Biasanya itu dikenal sebagai criminal jurisdiction, yakni kewenangan negara dalam mengaplikasikan hukum nasionalnya ketika terjadi sebuah perbuatan pidana. Criminal jurisdiction ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada yurisdiksi teritorial, yakni kewenangan negara menerapkan hukumnya di wilayah yang terjadi tindak pidana baik di wilayah darat, laut maupun udara. Yurisdiksi teritorial dibagi menjadi dua, yakni yurisdiksi teritorial subjektif dan juga yurisdiksi teritorial objektif. Kemudian ada yurisdiksi personal. Yurisdiksi personal ini merupakan kewenangan negara untuk menerapkan hukum pidana terhadap warga negaranya terlepas dari lokasi kejahatan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dasar yurisdiksi. Ada dua guys. Yang pertama tuh negara memiliki yurisdiksi terhadap setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksinya. Terus yang kedua tuh negara diperhadapkan oleh dikotomi antara kepentingannya untuk melindungi
warga negara di luar negeri negaranya versus yurisdiksi eksklusif negara tersebut. Lalu ada juga nih, yurisdiksi itu juga kebal terhadap beberapa hal. Di antaranya tuh kepala negara asing, misi diplomatik dan misi konsuler asing, kapal negara dari negara asing, angkatan perang asing, dan juga lembaga-lembaga internasional. Dalam perjanjian internasional, yurisdiksi khusus tuh yang diakui itu ada dua. Yang pertama tuh kejahatan terhadap penerbangan, yang kedua tuh perbudakan. Kalau kejahatan dalam penerbangan nih diatur dalam Konvensi Tokyo tahun 1963. Kalau perbuatan ini merupakan tindakan perbudakan yang telah dilarang melalui pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Nah, kita masuk nih ke kasusnya. Ada nih kasus mengenai Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya dan 3 staf kedutaan Amerika Serikat tewas di Benghazi. Nah, jadi dari kasus ini nanti kita analisis. Kasus ini termasuk ke dalam yurisdiksi teritorial atau yurisdiksi personal. Jadi ceritanya tuh gini guys. Para pejabat Libya mengatakan Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya dan 3 staf kedutaan tewas setelah para demonstran menyerbu konsulat Amerika di Benghazi hari Selasa malam tanggal 11 bulan 9. Insiden itu terjadi ketika para demonstran Libya yang marah karena sebuah film amatir Amerika yang menghina Nabi Muhammad. Nah, seperti yang kita ketahui kalau negara Libya ini mayoritasnya beragama Islam, jadi mereka tuh merasa kayak dihina banget gitu loh guys. Jadi mereka ini menembaki dan juga membakar gedung konsulat Amerika. Duta Besar Christopher Stevens, seorang diplomat karir dan salah satu diplomat paling berpengalaman di kawasan itu, baru berada di Libya kurang dari 4 bulan setelah menduduki posnya di Tripoli bulan Mei. Presiden Barack Obama hari Rabu mengutuk penyerbuan yang menewaskan 4 warga negara itu. Dalam pernyataannya, Obama mengatakan keempat warga Amerika mewujudkan komitmen Amerika pada kebebasan, keadilan, dan kemitraan dengan negara dan bangsa di seluruh dunia. Ia mengutuk pembunuhan keempat orang Amerika itu dan bertekad akan memburu para penyerang. Sewaktu berbicara di Taman Mawar Gedung Putih dengan didampingi Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, Obama menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah Libya untuk mengajukan para pembunuh yang menyerang keempat korban itu ke pengadilan. Obama mengatakan ia memerintahkan ditingkatkannya keamanan di pos-pos diplomatik Amerika di seluruh dunia. Usai berpidato, Obama menunjuk Departemen Luar Negeri untuk menenangkan para staf diplomatik. Dalam pernyataan sebelumnya, Obama menyebut Stevens sebagai utusan Amerika yang berani, yang tanpa pamrih menjalankan tugas-tugasnya semasa revolusi Libya. Wakil Perdana Menteri Libya Mustafa Abu Sabor juga mengutuk pembunuhan itu, yang disebutnya sebagai pengecut. Stephen dikagumi pemberontak Libya karena dukungannya dalam pergolakan menggulingkan Muammar Gaddafi. Kematian terjadi ketika demonstran menembaki dan membakar konsulat Amerika di Benghazi. Para demonstran marah karena sebuah film yang menurut media Amerika dibuat oleh Sam Bekil, seorang warga Amerika keturunan Israel, yang mendeskripsikan Islam sebagai kanker. Film itu didanai oleh sebuah kelompok Kristen Koptik Mesir. Potongan-potongan film itu ditayangkan dalam bahasa Inggris dan Arab di YouTube. Wakil Menteri Dalam Negeri Libya, Wanis Al-Sharif, mengatakan
besar Stephens tewas bersama 3 pejabat lain, mengukuhkan bahwa Stephens berada di konsulat Amerika Serikat di kota Benghazi ketika serangan terjadi. Sarif mengatakan kepada wartawan, kawanan bersenjata menyerbu konsulat hampir seperti misi bunuh diri. Ditambahkan, misi Amerika bersalah karena tidak mengambil tindakan berjaga-jaga. Di Mesir, para demonstran memanjat pagar kedutaan besar Amerika di Kairo dan mengganti bendera Amerika dengan bendera Islamis. Para demonstran, umumnya kaum Islamis ultrakonservatif, terus melakukan protes hingga Rabu dini hari. Setelah ditelusuri lebih lanjut, bisa dikatakan atau fakta yang saya dapatkan, ternyata penyerangan ini merupakan penyerangan terorisme, guys. Penyerangan terorisme dari negara Libya. Nah, berdasarkan analisis yurisdiksi, saya tuh bisa menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus yurisdiksi teritorial. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau yurisdiksi teritorial itu kan mencakup wilayah darat, udara, dan juga laut. Dan di sini tuh wilayahnya tuh berada di darat, udara, dan lautnya Libya. Dan orang yang menyerang dan kelompok yang menyerang duta besar Amerika itu juga merupakan orang-orang dari Libya. Nah, jadi di sini tuh yang bertanggung jawab penuh adalah negara Libya, guys. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf kalau bahasanya sedikit sulit untuk dimengerti ya, guys. Sekian, terima kasih.